Weh, jangan gegabah. Sekedar karakter 2 dimensi aja, ampe bisa ngasih pengaruh ke orang-orang di dunia nyata. Ada yang ampe skizo lah. Bahkan ada yang sampai ngakhirin hidup mereka cuma gara-gara anime. So, ini dia hal-hal di luar nalar yang pernah orang lakuin gara-gara anime. Yang pertama ada kasus menikah dengan karakter 2 dimensi. Pada November tahun 2018, seorang pria bernama Akihiko Kondo ngelakuin hal kocak di mana dirinya ngadain upacara atas pernikahannya dengan karakter Vocaloid legend bernama Hatsune Miku. Biarpun pernikahan tersebut kagak diakuin secara resmi sama hukum, tapi si Kondo bilang kalau pernikahannya itu kagak butuh validasi orang lain karena pernikahannya sama si Miku punya makna emosional yang mendalam. Keputusannya ini jelas nyiptain perdebatan. Beberapa ada yang ngedukung keputusan si Kondo sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Dalam kasus ini, cinta. Dan mayoritas juga ada yang ngerasa aneh dan sulit nerima kejadian tersebut secara rasional. Miku no takuhai bin desu. Makira wa shinda yo. Oniyashiro. Tsugi wa rousujin no toko ne. Nomor 2, pembunuhan berantai. Pada hari Jumat 28 September 2007, ditemukan bagian-bagian tubuh di sebuah taman bernama Duden Park di negara Belgia. Nah, di antara mayat-mayat yang dimutilasi tersebut, ada 2 kertas berisi catatan, bertuliskan Watashi wa Kirades. Yup, jadi ada wibu ketek bahasa asal Belgia yang ngelakuin pembunuhan berantai dimotivasi nama cerita Death Note. Setelah proses investigasi yang panjang dan pelakunya kabur-kaburan, akhirnya pada tahun 2016, 4 pelaku dari pembunuhan ini berhasil diadili. そして僕が認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。そして僕は新世界の神となる。 Nomor 3, PMC Ryodan. Sebuah geng yang terbentuk di Rusia. Ciri khas outfit anggotanya tuh terdiri dari celana motif kotak-kotak sama pakaian hitam bergambar laba-laba bernomor 4. Nah, gambar laba-laba ini kalau lu pengen tahu berasal dari cerita Hunter x Hunter. Jadi kan di ceritanya tuh ada kelompok bernama Phantom Troop yang pakai logo laba-laba tersebut. Dan anak SMP SMA Rusia ngambil inspirasi dari sana. Sampai geng ini punya ratusan member dan sering banget saling ngobrol di tempat umum. 極悪非道と悪名高い盗賊団幻影旅団メンバーの証だ。本当？ああ、間違いね。 Nomor 4, jadi pedo. Kebanyakan ngekonsumsi anime loli sampai udah kagak bisa bedain nyata sama fiksi. Lu sendiri pasti tahu kan, di Indo pernah ada kasus tukang foto cosplayer ngegrepe-grepe modelnya yang padahal masih di bawah umur. Tapi ya susah sih di Indo tuh. Cowok umur 25 pacaran sama cewek umur 14 tahun aja masih dianggap normal. Itterashai. Pero, itterashai. Nomor 5, pukulan karate. Lo tau gak, ada orang Jepang yang ngaku sebagai fans berat Hunter x Hunter ngelakuin challenge 1000 pukulan per hari. Ampe Hunter x Hunter balik rilis setelah hiatus. Gilanya nih orang sampai pernah ngelakuin 10.000 pukulan yang doi streamingin sampai 11 jam. 己の肉体と武術に限界を感じ、悩みに悩み抜いた結果、彼がたどり着いた先は感謝であった。1日1万回感謝の聖剣好き。気を整え、拝み。 Nomor 6, toples penuh pejuh. Keinspirasi sama kasus legendaris di 4chan. Jadi ada user yang nampung pejuhnya ke dalam toples yang berisi figurin My Little Pony. Nah, yang lain keinspirasi pakai figurin anime. そういえばすごいですね。近くに落ちるのでは。落ちた。びっくりしましたね。タマコさん、こっちです。 Nomor
Nomor 7, sekte sesat. Mungkin kalau yang ini kasusnya kagak terinspirasi langsung sama anime, tapi sebuah sekte bernama Aum Shinrikyo di Jepang. Para anggotanya tuh punya minat besar terhadap anime. Bahkan buat nyebarin ajarannya, kelompok ini sampai ngegarap manga sama anime buat dikonsumsi publik supaya mereka gabung jadi bagian Aum Shinrikyo yang ngelakuin berbagai aksi terorisme. Contohnya kayak pemboman gas sarin di Tokyo tahun 1995. やることは間違いないだろう。知っての通り、リンポチェ氏のいらっしゃる地域は電話が通じない。とりあえずビザが取れ次第インドに出発することにする。はい。 Nomor 8, ancaman pembunuhan. Ini tuh sering banget terjadi di Twitter atau X sebelah barat sana. Seandainya ada satu kejadian di anime yang bikin mereka kagak suka, entah itu tentang karakter favoritnya mati, atau ada hal kontroversial lain yang terkandung dalam animenya, kayak loli, ataupun masalah gender kayak kasus Yamato dari One Piece juga, Eiichiro Oda sampai dapat ancaman pembunuhan dari orang barat. Cuma gara-gara si Oda tuh kagak mau ngakuin kalau Yamato tuh katanya transgender. Wano kuni o tanonda ze. 僕にだって信じてくれる人たちはいる。認めてくれる人たちはいる。なぜ僕の自由を奪う。ワノ国の自由を奪う。 Nomor 9, pengakhiran hidup. Kadang karakter dua dimensi tuh kagak cuma jadi hal fiksi belaka. Ya buat sebagian orang gak jarang karakter dua dimensi tersebut jadi sebuah panutan ataupun motivasi hidup. Sama kayak seorang cowok umur 14 tahun asal Rusia yang terjun bebas dari gedung setinggi 30 meter setelah tahu kalau karakter anime favoritnya mati. Karakter favorit dirinya tersebut adalah Uchiha Itachi yang waktu tahun 2008 diceritanya mati. Setelah ngelihat adegan kematian karakter panutannya tersebut, bocah 14 tahun tadi langsung pergi keluar rumah setelah ninggalin pesan di sosmednya dan bilang pengen ngerencanain sebuah ending. Udah jelas di sini maksudnya hidup si cowok dan tragedi pun terjadi. Dan nomor 10 sekaligus yang terakhir ada praktek mematikan. Tragisnya lagi ada kasus di tahun yang sama nimpa bocah umur 10 tahun yang meraktekin suatu jutsu sembunyi dalam pasir kayak di cerita Naruto. Ceritanya kan tuh bocah minta sendiri dikubur dalam pasir ke temennya. Sebagai temen yang baik udah jelas lah permintaannya dikabulin. Selang beberapa menit kok tuh bocah kagak muncul-muncul. Yang ya takdirnya udah jelas pergi ke isekai. Banyak pihak orang tua yang malah nyalahin tayangannya. Padahal kalau dipikir pakai logika, kenapa ortunya sendiri yang kagak ngekontrol konten-konten yang dikonsumsi sama anaknya? まるで中身を守る卵の殻だな。しかし、あれをガードしきるとはすごいな。Oke, segitu aja buat hari ini. Jadi ya intinya gitu, wibu tuh kalau kagak sangean ya stres. Jadi gue nitip aja nih, lu semua yang sering nongkrong di distrik anime kagak sampai kayak gitu, meskipun demen sama anime juga. So, sekian dari gue, sorry gak ada salah kata. Terus jangan lupa lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya.